Wa qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tasaddaqa bi'adli tamratin min kasbin tayyibin wa la yaqbalu Allahu illa tayyiba fa inna Allaha ya'khudhuha biyaminihi fayurabbiha lahu kama yurabbi ahadukum fil wahu hatta takuna mithlal jabal. وكذلك ورد في الكسرة واللقمة من الخبز الطيب وهو الحلال ولا يقبل الله غيره. Dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bersedekah bi'adli tamratin dengan sebesar atau seimbang ukuran satu biji kurma, min kasbin thayyibin, daripada usaha yang baik, maksudnya halal, wala yaqbalullahu illa thayyiba, dan tidaklah Allah itu menerima kecuali yang baik, yakni yang halal. Fa innallaha, maka Allah Ta'ala ya'khudhuha, akan mengambilnya, sedekah yang sekedar satu biji kurma tadi, biyaminihi, dengan kanannya. Maksudnya bukan berarti Allah punya tangan dengan kanannya, dengan kekuasaannya. Fayurabbiha lahu, maka Allah Ta'ala akan rawat sedekah yang sekecil biji kurma tadi untuk dia. Kama yurabbi ahadukum fil wahu, sebagaimana seorang di antara kamu merawat akan anak keledainya. Hatta takuna mithlal jabali, sehingga sedekah yang sekedar satu biji kurma tadi, seukuran itu, akan menjadi besar seperti gunung. Itu adalah fadilat menyedekahkan hal yang sangat kecil dan sepele. Pahalanya semakin hari semakin besar. Ibarat kita memelihara anak keledai dari kecil, diberi makan sampai besar. Maka begitu pula sedekah yang sedikit kita keluarkan kepada orang yang memerlukan, Allah Ta'ala akan pelihara ia sampai kemudian semakin hari semakin membesar sampai sebesar gunung. Itu adalah fadilat bersedekah dengan benda yang kecil dan sedikit, apalagi kalau banyak. Wa kadzalika warada fil kisrati wal luqmah, begitu juga datang riwayat hadis berkenaan dalam bersedekah sepotong dan satu suap minal khubzi, daripada roti. Jadi riwayat yang menjelaskan betapa besarnya nilai sedekah sepotong roti atau sesuap makanan. At-tayyibi, yang baik, wa huwal halalu, dan ia adalah halal, wala yaqbalullahu ghairahu, dan Allah tidak akan menerima selainnya, yakni selain makanan atau sedekah yang halal. Jadi kalau seandainya kita banyak bersedekah tetapi dengan uang yang didapat melalui hasil yang tidak halal, sia-sia, tidak akan diterima oleh Allah. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Karena Allah itu baik dan tidak akan menerima kecuali yang baik, yaitu yang halal. Adapun yang tidak halal atau haram, yang diperoleh melalui jalan yang tidak halal, haram, itu tidak baik dan Allah tidak akan menerimanya. Jadi begitu. Kalau ada orang main judi, kalau menang dia berniat untuk sedekah misalnya, lalu kemudian menang, nah kebetulan nazar saya ini kabul, saya mau bersedekah sebahagian daripada uang hasil judi saya. Sia-sia, bukan malah pahala yang kamu dapat, dosa yang kamu dapat. Na'udzubillah min dzalik. Kenapa? Karena harta yang kamu dapat itu adalah harta yang tidak baik, ghairu thayyib, alias haram. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ibna Adam, wahai anak Adam, yakni manusia, innaka in tabdhulil fadla khairun laka, sesungguhnya engkau apabila
mengerahkan lebihan daripada hartamu, berarti dia punya harta lebih. Khairun laka, itu adalah yang terbaik bagimu. Wa in tumsikhu syarrun laka, dan jika engkau memegangnya, tidak mau menyedekahkannya, harta yang lebih tadi, syarrun laka, maka ia adalah keburukan bagimu. Kalau ingin dapat yang baik-baik, keluarkan harta kita yang berlebihan itu. Tapi kalau kita tidak mengeluarkannya, maka bersiap-siaplah untuk mendapat takdir yang tidak baik. Karena Nabi yang menyatakan syarrun laka, keburukan bagimu. Wala tulamu ala kafafin, dan engkau tidak akan disalahkan, tidak akan dicela, ala kafafin, atas yang kadar perlunya kamu, kadar keperluan kamu. Artinya kamu tidak memiliki harta yang fadl, berlebihan, hanya cukup untuk kamu dan orang-orang yang kamu nafkahi, tidak apa-apa. Kamu tidak akan dicela apabila tidak bersedekah, karena kamu tidak memiliki fadl, harta yang lebih, hanya memiliki kafaf, itu kadar keperluan saja. Wabda biman ta'ulu, dan mulailah bersedekah itu dengan orang yang kamu hidupi, maksudnya kamu beri nafkah. Wal yadul ulya khairun minal yadis sufla, dan tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Hadis ini disyarahkan oleh Al-Imam Abdullah Al-Haddad. Kata beliau, qultu, aku katakan, arada alaihi salatu wassalam bibadlil fadli. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghendaki di dalam hadis tadi bibadlil fadli, dengan kalimat badlil fadl, mengerahkan harta yang lebih, yaitu al-fadlu minal mali. Arada alaihi salatu wassalam bibadlil fadli al-fadla minal mali. Maksudnya mengerahkan yang lebih adalah yang lebih daripada hartanya, lebih dari keperluannya. Anak, istri, semua terpenuhi. Biaya makan, sandang dan pangan, juga pendidikan. Lalu ada lebihnya, sedekahkan. Begitu kita orang Islam cara menjalani hidup. Jangan tidak bersedekah. Walau sedikit, walau sekecil kurma tadi. Karena yang kecil itu akan dipelihara sama Allah sehingga menjadi besar. Siapa tahu berkat yang kecil itu kelak di hari kiamat kita akan selamat daripada azabnya Allah, selamat daripada murkanya Allah. Kita tidak tahu di mana Allah meletakkan ridhonya. Wabil kafafi qadral hajati minal mal, dan yang dimaksud oleh Nabi dengan kalimat kafaf yaitu secukupnya, yaitu qadral hajati minal mal, itu kadar keperluan kita daripada harta. Artinya jika kita hanya memiliki kadar secukupnya untuk kita dan orang-orang yang wajib kita nafkahi, tidak apa-apa kalau tidak bersedekah. La tulamu, engkau tidak akan disalahkan, tidak akan dicela. Wa biman ta'ulu, dan yang dimaksud dengan Nabi biman ta'ul, mulailah bersedekah dengan orang yang kalian hidupi, yang kalian tanggung beban mereka. Siapa? Alladzina tajibu alaika nafaqatuhum, yaitu orang-orang yang wajib atasmu menafkahi mereka. Wa la yajuzu an tudayya'hum wa la tunfiqa alaihim, dan tidak boleh kalian atau tidak boleh engkau menelantarkan mereka, wala tunfiqu alaihim, dan tidak berinfak atas mereka. Maksudnya tidak menafkahi mereka. Karena apa? Mereka adalah tanggung jawab kita, anak kita, istri kita, tidak boleh ditelantarkan. Wajib kita nafkahi. Oleh karenanya bekerja itu hukumnya wajib. Talabul halal faridatun ala kulli muslim, seperti disebutkan di dalam hadis. Menuntut atau mencari usaha yang halal, rezeki yang halal adalah kewajiban atas setiap orang muslim. Artinya jika dia sudah berkeluarga dan banyak atau ada orang yang wajib dinafkahinya tetapi dia tidak bekerja, dosa dia. Hati-hati. Aku kan ada begawi, biniku aja yang begawi. Loh, kenapa? Kewajiban memberi nafkah bukan istri, tapi suami. Sehingga apabila suami tidak bekerja, maka dia berdosa.
kecuali istrinya ridho. Kalau istrinya menuntut, misalnya wabahnya begawi paham, ikam ni menyuruh kita harus cukup ikam aja yang begawi, itu dosa tuh orang. Hati-hati. Kalau pacangan pengoler, kada usah kawin. Kalau pacangan kada begawi, kada usah bebini. Hendak nyamannya terus, paham? Kada boleh seperti itu. Kamu beristri berarti kamu sudah siap untuk bertanggung jawab. Belum lagi nanti kalau sudah punya anak. Hah? Jadi begitu. Wala tunfiqu alaihim wa tatasaddaqu 'alal ghairi wa hum muhtajun. Jadi tidak boleh kalian atau engkau menelantarkan mereka dan tidak menafkahi atas mereka sedangkan engkau bersedekah alal ghair atas orang lain, wahum muhtajun, sedangkan mereka keluargamu sedang memerlukan. Lawan kawan mau jaba barian, iya, lawan anak bini kan mau. Ini orang gak belajar agama, ini orang tidak ngerti tentang hukum agama, sedangkan anak istrinya memerlukan. Akhirnya uangnya diberikan kepada orang lain sementara anak istrinya sedang memerlukan. Ini dosa. Lain halnya kalau seandainya anak istrinya sudah terpenuhi, bahkan berlebihan, lalu lebihannya dia berikan kepada temannya, dia belikan kepada kaum du'afa atau fuqara dan masakin. Ini bagus, malahan khairun lahu, adalah yang terbaik baginya. Tapi kalau seandainya anak istri ditelantarkan, orang lain dibiayai, ini nggak punya agama orang kayak gini, nggak ngerti agama. Na'udzubillah min dzalik. Wabil yadil ulia, dan yang dimaksud oleh Nabi dengan tangan yang di atas, yadul mu'ti, maksudnya tangan si pemberi. Artinya tangan yang di atas itu tangan si pemberi, lebih mulia, lebih baik daripada tangan yang di bawah, yaitu yang menerima. Wabil yadil ulia yadul mu'ti. Wa dzakara khairiyataha ala yadil akhidhi targhiban minhu alaihi salatu wassalam fil istighna'i 'anil nas. Nabi menyebutkan kebaikannya, yakni tangan di atas, ala yadil akhidhi, atas tangan orang yang mengambil. Maksud tangan orang yang memberikan itu lebih baik daripada tangan yang mengambil. Nabi menyebutkan kebaikan tangan di atas, yaitu si pemberi, di atas daripada tangan si penerima yang mengambil pemberian tadi. Targhiban minhu alaihi salatu wassalam, itu sebagai anjuran daripada Nabi SAW fil istighna'i, dalam istighna anin nas, merasa cukup daripada manusia, wat tasawwuni an mas'alatihim, dan menjaga diri daripada minta-minta kepada mereka. Begitu. Tangan di atas lebih mulia daripada tangan di bawah, maksudnya kamu jangan minta-minta tapi memberi. Jangan jadi pengemis. Apalagi kamu mampu untuk bekerja, badan sehat, kuat, berotot, minta-minta sama kakek-kakek. Kebalik, harusnya kamu yang ngasih dia. Nah, tangan di atas lebih mulia daripada tangan di bawah. Apalagi kadang mengatasnamakan pesantren, mengatasnamakan masjid, mengatasnamakan madrasah. Na'udzubillah min dzalik. Penipuan berkedok agama, dosa yang paling besar kayak gini nih. Na'udzubillah min dzalik. Wal hajatu ilaihim hasbul istita'ah. Wa amma idza massatid daruratu falil akhidhi thawabun kal mu'ti. Qala alaihi salatu wassalam, man ladzi ya'khudhu an hajatin bi aqalla thawaban min alladhi yu'ti min sa'atin. Wal hajatu ilaihim hasbul istita'ah. Dan kita perlu kepada manusia itu tergantung kapasitas kemampuan kita. Kalau kita mampu, tidak memerlukan bantuan orang lain, kenapa minta?
uang atau jadi pengemis, bekerja. Al-harakah fiha barakah, bergerak, karena di dalam gerakan itu ada keberkahan. Jangan berpatak di rumah aja. Bagaimana mungkin kamu bisa terbuka? Bagaimana mungkin kamu bisa mendapat rezeki? Emang kamu wali apa? Zuhud. Ini berpatak di rumah, berokok, ngopi, mahayal jadi orang sugih. Mimpi kamu. Al-harakah fiha barakah. Coba keluar, coba bergaul, bergerak. Insya Allah kamu dapat berkah di situ. Nah, begitu. Wa amma idza massatid daruratu, dan adapun apabila sudah tersentuh oleh kedaruratan, darurat artinya dia sudah tidak bisa bekerja lagi, mungkin dia lumpuh, mungkin dia lemah karena faktor usia, penghasilan tidak ada, orang yang menafkahinya juga tidak ada. Nah ini falil akhidhi sawabun kal mu'ti, maka bagi orang yang mengambil pemberian orang lain itu justru dapat pahala seperti orang yang memberikan pemberian tadi, asal darurat. Arti darurat, dia sudah lemah untuk bekerja karena sakit atau karena faktor usia yang sudah tua, sementara dia banyak orang-orang yang harus dinafkahi, lalu dia minta-minta, ini darurat namanya, lalu kemudian diberi oleh orang. Ketika dia menerima pemberian orang tadi, dia dapat pahala sama seperti orang yang memberinya. Karena apa? Karena uang yang dia dapatkan itu nanti akan bisa mencukupi kebutuhan orang-orang yang dinafkahinya, anak istrinya. Karena dia menjadi perantara untuk bisa memberi makan anak istrinya, dia juga dapat pahala seperti pahala orang yang bersedekah tadi. Ini kalau pengemis yang darurat, yang betul-betul dibenarkan syar'an secara syariat. Yaitu apa? Yang betul-betul melarat, tidak ada kerjaan lagi, dan dia memang tidak mampu. Jika tidak minta-minta bisa mati kelaparan. Belum lagi orang-orang yang di bawah tanggungannya, kasihan. Istrinya yang sudah tua, anak-anaknya yang masih kecil-kecil misalnya. Kebetulan dia kawin sudah tua umurnya misalnya. Kasihan kan? Nah lalu dia minta-minta karena darurat dan terpaksa, dan orang pun tahu keadaannya. Diberi oleh orang, dia ambil pemberian itu, malah dia dapat pahala. Karena daruratnya tadi. Dan uang itu pastinya juga akan dimakan oleh orang-orang yang di dalam tanggungannya, istri dan anak-anaknya tadi, sehingga dia dapat pahala sama seperti orang yang mu'ti, memberikan sedekah tadi pahalanya. Qala alaihi salatu wassalam, hal ini disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ladzi ya'khudhu an hajatin bi aqalla thawaban min alladhi yu'ti min sa'atin. Tidaklah orang yang mengambil atas dasar karena keperluan mendesak, pahalanya lebih sedikit daripada orang yang memberi pada saat dia sedang memiliki kelapangan. Ada orang kaya memiliki kelapangan harta, memberikan kepada orang yang sedang perlu hajat dan mendesak tadi, darurat tadi, maka pahalanya tidaklah jauh, sama saja, tidaklah berkurang. Artinya sama, yang memberi dapat pahala, yang menerima tadi dapat pahala juga. Karena apa? Karena dia hajat, darurat. Dan uang itu juga nanti pasti akan diberikan kepada orang-orang yang wajib dinafkahinya. Jadi minta-minta itu ada kalanya tercela, tidak baik, ada kalanya justru malah dapat pahala. Itu kembali kepada orangnya. Jika orangnya orang yang mampu bekerja, tidak dalam keadaan darurat, lalu minta-minta, yadul ulia khairun minal yadis sufla, maka tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Hina banget kamu. Tapi kalau keadaannya melarat, tidak bisa bekerja dan darurat, sedangkan di bawahnya banyak orang-orang yang harus diberi nafkah, lalu minta-minta, dan dia pun mendapatkan hasil dari minta-mintanya, maka dia dapat pahala malahan. Dan orang yang memberikan harta itu juga mendapatkan pahala sama seperti dia.
Nabi mengatakan alladzi ya'khudhu an hajjatin bi aqalla thawaban min alladzi yu'ti min sa'atin. Jadi tidaklah orang yang menerima pemberian karena perlu tadi lebih sedikit pahalanya daripada orang yang memberinya. Padahal dia adalah memiliki sa'ah, keleluasaan dalam harta. Enggak sama berarti. Jadi begitu, pengemis ada kalanya tercela, ada kalanya dapat pahala. Ya, tergantung keadaannya bagaimana. Begitu. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqun nara walau bisyaqqi tamratin fa in lam tajidu fa bi kalimatin thayyibah. Takutilah neraka itu walau bisyaqqi tamratin, walau hanya dengan separuh kurma atau sebelah kurma. Sebiji kurma itu dibelah dua. Takutlah engkau dengan neraka walaupun hanya sebelah daripada sebiji kurma, yakni bersedekah dengan sebelah kurma. Walaupun hanya dengan segitu, supaya engkau terbebas daripada neraka. Fa in lam tajidu fa bi kalimatin thayyibah, maka jika kalian tidak menemukan separuh atau sebelah daripada sebiji kurma tadi, maka dengan kalimat yang baik. Fa bi kalimatin thayyibah, karena kalimat yang baik itu juga dinilai sedekah. Menasihati orang, berkata yang sopan, menggembirakan hati orang dengan kalimat yang baik, itu sedekah, kalimat thayyibah. Ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal amalus salihu yarfa'uh. Kepada Allah kalimat yang baik ini akan naik nantinya, dan amal soleh diangkat sama Allah Subhanahu wa taala. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'u an-nara. Sedekah itu dapat memadamkan kesalahan, dosa-dosa. Kama yudfi'ul ma'u an-nara, sebagaimana air dapat memadamkan api. Kita setiap hari banyak melakukan dosa-dosa. Penglihatan, pendengaran, perkataan, kaki, tangan, perut, dan kemaluan. Anggota tubuh kita sering berdosa. Maka cara untuk melunturkan dosa-dosa diantaranya adalah bersedekah. Berarti sedekah ini juga mengandung istighfar. Artinya seseorang bisa beristighfar tanpa mengucapkan astaghfirullahaladzim, bisa. Apa? Dengan cara bersedekah. Jadi istighfar itu tidak hanya ucapan astaghfirullah, astagfirullah, astaghfirullahaladzim. Tidak hanya itu. Bersedekah pun mengandung istighfar. Karena tadi Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya sedekah dapat memadamkan dosa-dosa, kesalahan. Sebagaimana air dapat memadamkan api. Artinya sedekah dapat mensucikan kita daripada dosa-dosa. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuhsyarun nasu yaumal qiyamati a'ra ma kanu qattu wa ajwa'a ma kanu qattu wa a'tasha ma kanu qattu wa ansaba ma kanu qattu faman kasa lillahi kasahullah wa man at'ama lillahi at'amahullah wa man saqa lillahi saqahullah. Al-hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia kelak dikumpulkan di padang mahsyar yaumal qiyamati, di hari kiamat, a'ra ma kanu qattu, telanjang yang tidak pernah sebelumnya mereka itu sama sekali telanjang seperti itu.
Nanti ada waktunya kamu tidak pernah telanjang sebagaimana kamu telanjang di padang mahsyar di hari kiamat. Wa ajwa'a ma kanu qattu, dan sangat kelaparan yang tidak pernah sebelumnya mereka kelaparan sama sekali seperti di hari itu. Wa a'tasha ma kanu qattu, dan mereka sangat merasakan dahaga yang tidak pernah sama sekali mereka rasakan sewaktu di dunia. Wa ansaba ma kanu qattu, dan sangat melelahkan yang tidak pernah mereka rasakan dulu kelelahan seperti di dunia. Dulu kita pernah dahaga, apalagi pas lagi sedang puasa. Kita pernah lapar, kita pernah capek. Tetapi di hari itu di padang mahsyar lebih capek, lebih lelah, lebih haus dan lebih lapar lagi. Tidak pernah kita merasakan seperti itu sewaktu di dunia ini. Kita dapat bayangkan bagaimana kira-kira melelahkannya hari itu. Faman kasa lillahi kasahullah, maka barang siapa yang memberikan pakaian karena Allah, Allah akan pakaikan ia. Sehingga orang yang bersedekah memberi pakaian kepada orang yang tidak punya, itu kelak dia berbaju di saat orang-orang telanjang di padang mahsyar. Jadi pian tebus baju pian di dunia ini. Bagaimana caranya? Sedekahi orang-orang yang memerlukan. Kita lihat teman kita bajunya sudah buruk, kerah bajunya betahimanan, kasihan. Baju kokoknya itu aja. Kita pikir dong, ini orang punya kerjaan apa enggak? Kalau dia tidak punya kerjaan, berarti dia tidak mampu, kasihan. Kamu punya baju lebih, kasihkan ke dia. Ya yang agak bagusan lah. Jangan baju nang betahimanan juga. Iya. Kalau orang tersebut ternyata orang mampu, tapi kadang mau menukar baju, salah inya. Berarti engken, naudzubillah. Duit disayangi, buat apa kertas disayangi? Uang itu kalau tidak dibelanjakan hanya sebatas kertas yang bertuliskan angka, gak ada nilainya. Kalau sudah dibelanjakan baru bisa dinikmati. Buat apa kamu ngumpulkan kertas tapi tidak dinikmati? Iya, nah, ini engken ngarannya. Bajunya ngitung-ngitung aja, duit banyak aja. Paham? Jadi orang yang memberikan pakaian kepada orang yang tidak punya, kelak di hari kiamat di padang mahsyar dia tidak telanjang, dia berpakaian. Wa man at'ama lillahi at'amahu Allah, dan barang siapa yang memberi makan karena Allah, maka Allah akan memberinya makan. Di padang mahsyar di saat semua umat manusia kelaparan, dia tok yang kenyang, dikasih makan sama Allah. Karena di dunia dia rajin kasih makan kepada orang yang tidak mampu. Dia buka setiap hari Jumat warung gratis. Banyak orang-orang pengemis, orang-orang fakir, anak yatim duduk gratis makan, kenyang perut mereka. Oh, di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalul a'mal an tut'ima kabidan ja'i'a. Sebaik-baik amal adalah engkau beri makan suatu jiwa yang menderita kelaparan. Itu sebaik-baik amal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, wa man saqqa lillahi saqahullah, dan barang siapa yang memberi minum karena Allah, maka Allah akan memberinya minum juga. Waktu di dunia, apalagi di musim kemarau, ada orang minta air di sumurnya, dia kasih. Dia kasih. Ya. Orang yang mampu dia jual misalnya, tapi yang tidak mampu dia kasih. Enggak apa-apa. Karena air adalah keperluan semua manusia, semua makhluk, bahkan bukan hanya manusia, binatang pun juga perlu dengan air. Faja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Kami jadikan dari air setiap makhluk hidup ini. Kita tidak bisa hidup tanpa air. Nah, dia sewaktu hidup di dunia rajin bersedekah dengan air. Atau jika ada acara peringatan hari besar Islam, ada acara maulidan, Isra Mi'raj, dia nyumbang air. Setiap kali ada acara dia nyumbang air mineral, gelas
sekian dus. Ya. Orang ini kelak di hari kiamat, di saat dikumpulkan di padang mahsyar, semua manusia kehausan, dia tidak kehausan. Oh, ternyata berkat air mineral 5 dus yang disumbangkan di acara Hari Besar Islam waktu hidup di dunia dulu. Masjid Al-Falah mengadakan peringatan Hari Besar Islam, menyambut Maulidur Rasul, dia nyumbang 5 dus. Ternyata berkat menyumbang 5 dus, dia tidak kehausan di padang mahsyar di hari kiamat kelak. Subhanallah. Bagaimana kira-kira yang nyumbang 50 dus? Fastabiqul khairat, ayo lomba-lomba dengan kebaikan. Mungkin dia bisa ngasih minum juga nanti buat anak istri dan keluarganya di padang mahsyar. Nah, itulah fadilat bersedekah. Wa arada biqaulihi lillah, dan Nabi menghendaki dengan sabdanya lillah. Barang siapa yang memberi pakaian karena Allah, memberi makan karena Allah, memberi minum karena Allah, apa yang dimaksud dengan lillah? Ai an yaf'ala dzalika mukhlishan liwajhillah. Dia melakukan itu dalam keadaan ikhlas, tulus liwajhillah, karena mengharapkan zatnya Allah. Ingat, memberi makanan karena Allah, memberi pakaian karena Allah, memberi minuman karena Allah, bukan karena ingin dipilih pencalon jadi kades misalnya, ya. Memberi pakaian kepada orang miskin, ternyata ada gambarnya di pakaian itu. Pilih nomor 3 misalnya, gambar paku, gambar inyak. Pakaian disedekahkan kepada tukang beca, tukang ojek, tapi ada gambarnya lawan gambar paku di situ, yang nggak dapat kamu, karena memberi pakaian ingin dipilih. Masjid Al-Falah perlu napa acara ini kena kami kekurangan banyu mineral dus. Oh, kena aku 4 menyumbang 15. Tumben dulu nggak pernah. Kok sekarang jadi semangat menyumbang 15 dus lagi mendadak. Berpuluh-puluh tahun bacara kada pernah menyumbang, timbul menyumbang. Usut diusut sekalinya sudah mencalon. Masya Allah. Ya, husnuzan aja lah, mudah-mudahan ikhlas karena Allah. Buktinya ikhlas karena Allah, namun kada dipilihnya ada apa-apa pas kada dipilih hal diambilinya beratan bahasa. Atau merangut kah lawan panitia masjid? No aja merangut. Diberi 15 dus air mineral kada dicucuk aku. Baju dibagi-bagi ada cucuk. Nah, Na'udzubillah. Jadi orang-orang yang berhasil kelak mendapatkan kemuliaan-kemuliaan di balik sedekahnya adalah mereka yang melakukan sedekah itu lillahi ta'ala, memang karena Allah Ta'ala, mukhlisin, ikhlas, bukan karena mengharapkan yang lain. Min ghairi riya'in, tanpa ada unsur riya, pamer, wala tasannu'in, dan membuat-buat, linnas, bagi manusia, memamer-mamerkan bagi manusia, wala talabi mahmadatin minhum, dan tidak menuntut pujian dari mereka. Tulus karena Allah. Dia memberi makan tulus karena Allah, diberi makan sama Allah di padang mahsyar di saat orang kelaparan. Dia memberi minum tulus karena Allah, diberi minum sama Allah di saat orang sedang dahaga di padang mahsyar. Dia memberi pakaian karena Allah, dipakain sama Allah di saat orang-orang telanjang di padang mahsyar. Begitulah orang-orang yang tulus karena Allah dalam bersedekah. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man at'ama akhahu hatta yushbi'ahu wa saqahu hatta yurwiyahu ba'adahu Allahu minan nari sab'ata khanadiqa ma baina kulli khandaqaini 500 amin. Barang siapa yang memberi makan kepada saudaranya sampai ia mengenyangkan perutnya, dan memberi minum kepada saudaranya tadi hatta yarwiyahu, sampai dia membuat dia puas daripada dahaganya, sampai menghilangkan dahaganya,
ba'adahu Allah minan nari sab'ata khanadiqa, Allah akan jauhkan dia daripada api neraka dengan 7 rintangan parit. Jadi diberikan parit sebanyak 7 rintangan, sehingga antara dia dengan neraka itu ada 7 parit yang menghalat. 7 parit yang menghalat. Ma baina kulli khandaqain 500 amin. Antara setiap paritnya perjalanan 500 tahun. Artinya jauh benar daripada neraka orang yang bersedekah karena Allah itu, yang bisa mengenyangkan perut saudaranya, memberikan minum saudaranya. Ini kabar gembira bagi orang yang suka menyambut tamunya. Diberi makan sampai kenyang, diberi minum sampai hilang hausnya. Dia akan Allah jauhkan daripada api neraka dengan dihalat 7 buah parit. Antara parit ke parit berikutnya perjalanan 500 tahun. Kepada parit yang berikutnya lagi perjalanan 500 tahun. Jauh banget dari neraka. Ini yang dimaksud dengan la yasma'una hasisaha. Mereka tidak mendengar suara api neraka, apalagi masuk. Suaranya aja nggak dengar. Bayangkan setiap parit itu 500 tahun dalam 7 parit itu. Nggak kedengeran, tenang, sejuk, adem, nyaman. Jangankan suara orang-orang di neraka, suara mobil aja lalu lalang kita terganggu, ya. Apalagi yang rumahnya di samping jalan, mungkin sudah terbiasa mungkin. Nah, orang yang baru tinggal di samping jalan tuh hari-hari terganggu suara mobil. Belum lagi anak muda yang kebut-kebutan, ngong, punya kamu kelempar pakai sandal, kelempar pakai sandal. Ya, ini baru suara bising mobil, suara bising sepeda motor. Bagaimana kira-kira suara bising orang-orang yang diazab di api neraka? Suara bising pasar malam aja bikin pusing, ya. Ada pasar malam kan sini? Tong edannya, musik-musik dangdutannya, ya Allah, mengganggu banget ya. Ini baru gangguan bising dunia. Bagaimana dengan jeritan-jeritan tangis orang-orang yang diazab di api neraka? Tentu lebih mengganggu lagi. Orang-orang yang ada di surga aman, tentram, damai. Nah, orang yang rajin memberi makan saudaranya sampai kenyang, memberi minum sampai hilang dahaganya, Allah jauhkan dengan 7 buah parit, dihalat antara dia dengan neraka. Setiap parit jaraknya 500 tahun perjalanan. Allahu Akbar. Makanya orang-orang Hadramaut itu kebiasaan mereka ngajak teman-temannya makan. غدا شي معك برنامج ماشي يلا تعال بنغديك. Dia bilang kadang, ente besok ada acara nggak ada, besok ke rumah ya, kita makan bareng di rumah, makan siang. Gitu kebiasaan orang Hadramaut, temannya diajak makan. Ulun kalau datang ke Hadramaut sana, teman-teman ulun di sana tuh hari-hari ngajak makan, beda-beda orangnya. Satu minggu makan siangnya dijamin, jadi nggak usah keluar duit di sana. Kadang kita sudah makan siang ada lagi yang ngajak, ya bingung. Akhirnya kita bilang malam aja nanti, ntar malam makannya ditanggung lagi sama mereka. Kadang yang makan malam ngajak lagi, saya bilang ntar besok aja sarapan di rumah ente. Senang dia. Apalagi kalau makanan itu kita habisin, senang dia. Berarti tamu ini senang, menikmati suguhan saya. Kalau kita rajin ada tamu menghabiskan makanan kita, malah disambati menghabisin, makarik kelaparan kalau le. Harusnya senang, masa digitukan. Jadi begitu di Hadramaut. Ntar teleponnya teman-temannya, sini yuk besok makan di rumah aja ya, gitu. Karena ternyata rupanya ada riwayat hadis ini, Allah jauhkan daripada neraka sejauh-jauhnya, dihalat dengan 7 buah parit tadi. Masya Allah. Waqad warada fi fadli it'amit ta'am wa saqyil ma'i akhbarun katsiratun fa 'alaika bihima wajtahid fi dzalika wa la ta'jaz. Dan sungguh telah banyak riwayat mengenai keutamaan memberi makan makanan dan memberikan air minum. Akhbarun katsiratun, kabar-kabar, riwayat-riwayat katsiratun yang banyak. Fa'alaika bihima,
maka hendaknya engkau lakukan keduanya. Beri orang makan, beri orang minum. Wajtahid fi dzalika wala ta'jaz atau wala ta'jiz. Dan berusahalah engkau sungguh-sungguh di dalam melakukan hal itu, memberi makanan kepada orang dan memberi minum, wala ta'jiz atau wala ta'jaz, dan jangan lemah. Jangan lemah. Lakukan itu sebaik mungkin, kata beliau. Amalkan. Jangan kamu mengira bahwa itu akan mengurangi rezekimu. Sebaliknya, justru menambah rezeki kamu. Jangan kamu mengira itu akan menghilangkan hartamu. Justru sebaliknya, akan memberikan keberkahan dalam hartamu. Begitu. Apalagi tamu-tamu yang kita jamu dan kita sambut itu, kita suguhkan makanan. Ya, adabut tasadduq, adab-adab bersedekah. Insyaallah kita akan lanjutkan di pelajaran yang akan datang berkenaan dengan adabut tasadduq, adab-adab bersedekah. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan Allah taala jadikan kita semua sebagai orang-orang yang gemar untuk memberikan makanan, memberikan pakaian dan minuman kepada orang-orang yang tidak mampu khususnya. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala catat keikhlasan di dalam hati kita dalam melakukan itu semua. Amin. Allahumma amin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihatin jami'atin syamilah li khairat.